Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak yang kita rasakan, kita nikmati tanpa terputus sampai saat ini, terutama nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hidayah, taufik, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang mulia kali ini kita masih bisa berkumpul, bermajelis bersama di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang senantiasa berusaha berjalan di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Apa tema kita pada kesempatan pagi hari ini? Apa tema kita pada kesempatan pagi hari ini? Enggak ada yang tahu? Subhanallah, enggak dilihat jadwalnya ya. Baik. Secara jadwal, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kebahagiaan ada bersama Al-Quran. Ya, jangan ditulis dulu. Ya, pada asalnya tema tersebut pada kesempatan pagi hari ini adalah jadwal Ustadzuna Wahyu Abu Ubaid hafidhahullahu ta'ala. Akan tetapi karena beliau berudzur, tepatnya pada Ahad sore kemarin beliau menghubungi saya dan untuk menggantikannya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan menyampaikan tema tersebut, karena insya Allah beliau lebih layak untuk menyampaikannya. Adapun tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tema kita Ahad sore yang kemarin diliburkan. Iya, tema kita adalah Ahad sore kemarin yang sempat diliburkan ya. Taib, apa tema kita pada Ahad sore kemarin? Enggak ada yang tahu juga. Taib, tema kita ta'zimul ilmi, pengagungan terhadap ilmu. Ta'zimul ilmi, pengagungan terhadap ilmu. Nulis semua ya, berarti pelan-pelan. Iya. Baik. Sudah ya, pengagungan terhadap ilmu. Kita bawakan sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin dalam kitabnya yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi. Dalam muqaddimah kitabnya beliau mengatakan, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya banyak sedikitnya bagian ilmu seseorang sesuai dengan pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Saya ulangi, sesungguhnya sedikit
banyaknya bagian ilmu seseorang sesuai dengan pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Sudah ada yang hafal? Sesungguhnya sedikit banyaknya bagian ilmu seseorang sesuai dengan pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Faman ibtala qalbuhu bita'zimil ilmi wa ijlalihi saluha ayyakuna mahallan lahu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu, barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu, saluha ayyakuna mahallan lahu, maka hatinya pantas menjadi tempat bagi ilmu tersebut. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu, maka hatinya pantas menjadi tempat bagi ilmu tersebut. Masih butuh diulangi? Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, maka hatinya pantas menjadi tempat bagi ilmu tersebut. Taib. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hadzul abdi minhu. Sebaliknya, barang siapa yang pengagungannya terhadap ilmu berkurang, sebaliknya barang siapa yang pengagungannya terhadap ilmu berkurang, maka akan berkurang pula bagiannya terhadap ilmu. Barang siapa yang pengagungannya terhadap ilmu kurang mengagungkan ilmu, maka bagian ilmunya juga akan berkurang. Seperti di awal tadi, banyak sedikitnya bagian ilmu seseorang sesuai dengan pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Jadi banyak sedikitnya bagian ilmu tergantung pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Itu sedikit mukadimah dari beliau. Kemudian beliau beliau di sini menyebutkan, ya mungkin betul juga ya, beliau membawakan 20 bentuk pengagungan terhadap ilmu, ya. 20 bentuk pengagungan terhadap ilmu. Yang pertama, ya, atau dari macam-macam pengagungan ilmu, tathiru wi'ail ilmi. Yang pertama, tathiru wi'ail ilmi, membersihkan tempat ilmu. Membersihkan tempat ilmu, wahuwal qalbu, yaitu hati. Membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Sesuai dengan bersihnya hati, maka ilmu akan masuk. Sesuai dengan bersihnya hati, maka ilmu akan masuk. Wa idasdadat taharatuhu isdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Apabila hati semakin bersih, maka akan semakin mudah menerima ilmu.
Apabila hati semakin bersih, maka akan semakin mudah menerima ilmu. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka barang siapa yang menginginkan mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia memperbaiki batinnya, membersihkan hatinya dari kotoran yang mengotorinya. Barang siapa yang menginginkan mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia memperbaiki batinnya, membersihkan hatinya dari kotoran yang mengotorinya. Adapun yang mengotori hati, yang menjadikan ilmu sulit untuk masuk, adalah kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Ya. Adapun yang mengotori hati, yang menjadikan ilmu sulit masuk, adalah kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Baik. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla, wa man lam yarfa minhu najasatahu wadahul ilmu wartahala. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan tetap tinggal di dalamnya. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu berkenan tinggal di dalamnya. Wa man lam yarfa minhu najasatahu wadahul ilmu wartahala. Dan barang siapa yang tidak membersihkan hatinya dari kotoran yang mengotorinya, maka ilmu akan pergi meninggalkannya. Maka bersihkan hati dari kotoran syubhat dan juga kotoran syahwat. Berkata Sahal ibn Abdullah, haramun ala qalbin ayadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Berkata Sahal bin Abdullah, haram bagi hati untuk ilmu masuk ke dalamnya, sedangkan di dalamnya terdapat sesuatu yang Allah benci. Haram bagi hati untuk ilmu masuk ke dalamnya, sedangkan di dalamnya terdapat sesuatu yang Allah benci. Baik, itu yang pertama. Ya, dari bentuk pengagungan terhadap ilmu, membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Bersihkan hati kita agar ilmu berkenan masuk, berkenan tinggal di dalamnya. Baik. Asani yang kedua, ikhlasun niyati fihi. Ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntut ilmu. Baik, baru nomor 2. Selesai nggak kira-kira ini? Ya, sedapatnya insya Allah. Mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntut ilmu. Apa makna ikhlas? Ikhlas tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Ikhlas membersihkan hati dari keinginan-keinginan kepada selain Allah. Membersihkan hati dari keinginan-keinginan kepada selain Allah. Ini namanya ikhlas. Dunia nggak punya bagian sedikit pun terhadap amal kita.
Dunia nggak ada bagiannya sama sekali. Murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ikhlas. Taib. Qala al-mu'allif wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang hanyalah akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Seseorang hanyalah akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya, dipahami betul ini. Hanyalah seseorang akan mendapatkan ilmu, atau seseorang hanyalah akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Taib. Maka nanti kita jumpai di antara sekian thalabul ilmi, ya, mereka sama-sama belajar dengan gurunya satu, kitabnya sama, jam taklimnya juga sama, kelasnya juga sama. Kita dapati, ya, nanti ilmu yang diperoleh berbeda-beda. Itu kembali kepada keikhlasan dan ketakwaan masing-masing. Ya, tidak sama, hasilnya tidak sama. Kemudian wal ikhlasu fil ilmi idza qasadaha, ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila niatnya, ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila niatnya, berarti ditempuh, berarti ini sudah ikhlas belum saya? Ya, ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila niatnya yang pertama raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ini niatnya yang pertama, harus ini. Niatnya ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila niatnya yang pertama raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ya, kenapa? Karena pada asalnya manusia itu bodoh. Pada asalnya manusia itu tidak tahu. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, ada nggak yang lahir langsung hafal Quran begitu? Ada? Tidak, ya. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Yang pertama, ya, seorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu apabila niatnya yang pertama mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Asal yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Yang kedua niatnya mengangkat kebodohan dari orang lain, atau mengangkat kebodohan orang lain. Ini niatnya, mengangkat kebodohan orang lain. Asalis yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad doya. Niatnya yang ketiga, menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kepunahan. Ini niatnya, menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kepunahan. Kalau nggak ada yang belajar, ya, nggak ada yang mempelajari ilmu din ini, akan punah ilmu ini. Ya, ini niatnya. Baik. Kemudian yang keempat, dari niat yang ikhlas apabila niatnya dalam menuntut ilmu, yang keempat al-amalu bil ilmi, niatnya mengamalkan ilmu.
Niatnya mengamalkan ilmu, dia belajar niatnya apa? Ilmunya untuk diamalkan, bukan sekedar wawasan Nusantara. Ya, bukan sekedar wawasan, tapi dia belajar niatnya untuk diamalkan. Enggak cukup sekedar diamalkan. Bahkan pada hakikatnya amal merupakan buah daripada ilmu. Amal itu buah daripada ilmu. Ya, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Apa pohon yang tidak berbuah? Pohon simalakama. Iya. Baik. Itu ya 4 niat yang seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila niatnya 4 perkara ini. Baik. Walaqad kana salafur rahimahullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimul ilma. Dan sungguh salaf kita terdahulu atau salaf kita dulu, mereka sangat takut, mereka sangat khawatir akan hilangnya keikhlasan di dalam mereka menuntut ilmu. Mereka sangat khawatir hilangnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Fayatawarra'una 'an iddi'aihi, maka mereka menjauhi pengakuan ikhlas. Mereka menjauhi pengakuan ikhlas. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan karena mereka tidak berusaha merealisasikan, mewujudkan keikhlasan di dalam hati mereka, bukan karena mereka tidak merealisasikan, berusaha merealisasikan keikhlasan di dalam hati mereka, bukan enggak berusaha. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya, hal talabta lillah, wahai Imam Ahmad, apakah engkau menuntut ilmu ikhlas karena Allah? Apa jawab Imam Ahmad? Faqala lillahi azizun walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Jawaban Imam Ahmad, milik Allah lah keperkasaan, milik Allah lah kemuliaan. Akan tetapi ilmu adalah sesuatu yang aku cintai, maka aku menuntutnya, maka aku mencarinya. Karena ilmu adalah sesuatu yang aku cintai, maka aku menuntutnya, maka aku mencarinya. Ngomong ikhlas Imam Ahmad bin Hanbal? La, tidak ngaku. Ini semua dalam rangka menjaga keikhlasan. Baik. Wa man dayya al-ikhlas fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, maka akan luput, maka akan hilang darinya ilmu dan kebaikan yang banyak. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, maka akan hilang darinya ilmu dan kebaikan yang banyak. Maka dari sini ayo talabah, saya mengajak anak dan antum sekalian untuk berusaha ikhlas di dalam menuntut ilmu. Taib, itu yang kedua dari macam-macam atau bentuk pengakuan terhadap ilmu. Apa tadi? Ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Taib, asalis yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan tekad untuk menuntut ilmu, menguatkan tekad untuk menuntut ilmu, untuk menuntutnya. Qala al-mu'allif tujma'ul himmatu
alal matlub bitafaqqudi salasati umur. Mengumpulkan tekad untuk menuntut ilmu dengan menempuh 3 perkara. Mengumpulkan tekad untuk menuntut ilmu dengan menempuh 3 perkara. Mengumpulkan tekad untuk menuntut ilmu dengan menempuh 3 perkara. Awaluha, yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'. Semangat kepada apa yang bermanfaat. Semangat terhadap apa yang bermanfaat. Semangat. Wasaniha al-isti'anatu billahi fi taksilihi. Meminta pertolongan kepada Allah dalam menuntutnya, dalam menuntut ilmu. Meminta pertolongan kepada Allah dalam menuntutnya. Ya, jangan sampai lupa thalabul ilmi untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini tadi, ini semata-mata karena hidayah, taufik, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adamul ajzi an bulughil buhyati minhu. Tidak merasa lemah tidak merasa lemah. Tidak merasa lemah. Dan 3 perkara ini ya terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mungkin kalian juga sudah hafal. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, memintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Sudah hafal ya hadis saya? Siapa sudah hafal? Tunjuk hidung. Ayo. Enggak ada yang berani tunjuk hidung, pakai masker semua ya. Baik. Qala Junaid, berkata Junaid, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wasidqin illa nalahu, fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Berkata Junaid, tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran kecuali dia akan mendapatkannya. Tidaklah seseorang menuntut sesuatu, mencari sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran kecuali dia akan mendapatkannya. Fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dah. Seandainya dia tidak mendapatkan seluruhnya, maka dia akan mendapatkan sebagiannya. Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan kesungguhan, dengan kejujuran, kecuali dia akan mendapatkan sesuatu tersebut. Dan seandainya dia tidak mendapatkan seluruhnya, dia akan mendapatkan sebagiannya. Baik.
Kemudian dikisahkan bagaimana semangatnya para salaf terdahulu dalam menuntut ilmu. Dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal, ya, ketika itu beliau masih muda. Dikisahkan terkadang Imam Ahmad bin Hambal ingin keluar rumahnya sebelum datang waktu subuh untuk bermajelis dengan gurunya. Imam Ahmad ingin keluar rumah sebelum datang waktu subuh untuk bermajelis dengan gurunya. Padahal majelisnya nanti setelah sholat subuh. Fata'khudu ummuhu bisyabihi wa taqul. Maka dipegang, tarik bajunya sama ibunya. Wa taqul, ibunya mengatakan, hatta yu'adzinan nas au yusbihu. Tunggulah nak nanti kalau manusia sudah azan atau sudah datang waktu subuh. Subhanallah, semangatnya. Ya, masih kecil, masih muda ini Ahmad bin Hambal. Baik, dikisahkan juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dia membaca Sahih Bukhari kepada gurunya Ismail Al-Hiri fi salasati majalis. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi membaca kitab Sahih Bukhari kepada gurunya dalam waktu 3 majelis, 3 pertemuan. Mungkin yang adik 3 ngerti ya, Sahih Bukhari berapa jilid itu? Dibaca cuman 3 pertemuan. Isnani minha fi lailataini. 2 waktu diantaranya pada waktu malam, ya. Min waktu salatil maghrib ila salatil fajri. Yang pertama dibaca dari salat maghrib sampai salat subuh. Subhanallah, daripada maghrib sampai menjelang salat subuh, waktu yang pertama. Wal yaum ats-tsalis min dahwatin nahar ila salatil maghrib. Hari yang ketiga, ya, dari waktu duha sampai sholat maghrib. Waktu yang kedua lagi, malam lagi, ya. Wa minal maghribi ila tula'il fajri. Dari maghrib sampai terbit fajar. Sahih Bukhari dibaca dalam 3 pertemuan. Ya, subhanallah. Baik, ini semua ayat talaba rahimani wa rahimakumullah menunjukkan semangat dan tekad para salaf, para pendahulu kita dalam menuntut ilmu. Ini semua menunjukkan semangat dan tekad para salaf kita dalam menuntut ilmu. Baik, yang berikutnya, Arab yang keempat. Benar, yang keempat, ya. Sarful himmati fi ila ilmil Quran was sunnah. Sarful himmati fi ila ilmil Quran was sunnah. Memusatkan semangat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Memusatkan semangat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena ini adalah asal dari ilmu itu sendiri. Karena ini adalah asal dari ilmu itu sendiri, ya. Karena setiap ilmu yang bermanfaat
Ini semua kembalinya kepada kalamullah wa kalamu rasulihi. Semua ilmu yang bermanfaat kembalinya kemana? Kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka pusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis, baik cara membacanya, menghafalnya, ya, mentadaburi maknanya. Semangat, karena asal ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang berikutnya Al-Khamis, yang kelima, sulukul jadati al-musilati ilaih, menempuh jalan yang benar, menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu, menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Wa inna qala al-mu'allif wa inna lil ilmi tariqan. Mu'allif mengatakan ilmu memiliki cara dalam menuntutnya. Ilmu agama ini, ya, memiliki cara dalam menuntutnya. Ada caranya. Man ahta'a dhalla wa lam yanalil maksud. Siapa yang salah atau orang yang salah dalam menuntutnya, atau orang yang salah dalam cara menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keinginannya. Orang yang salah cara dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keinginannya. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'tabin katsirin. Ini orang yang salah dalam cara menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keinginannya. Dan terkadang dia mendapatkan faedah yang sedikit disertai dengan keletihan yang sangat. Ini orang yang salah cara dalam menuntut ilmu, ya. Bisa jadi dia tidak mendapatkan yang diinginkan, nggak dapat ilmunya. Seandainya dia dapat sedikit, itu pun disertai dengan keletihan yang sangat. Salah cara. Fatariqul ilmi wajadatu mabniyatun ala amrain. Cara yang benar dalam mempelajari suatu cabang ilmu, cara yang benar dalam mempelajari suatu cabang ilmu dibangun di atas dua perkara. Cara yang benar dalam mempelajari suatu cabang ilmu dibangun di atas dua perkara. Diperhatikan ini, bagaimana cara yang benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, fa'ammal amrul awal, yang pertama, fahifdu matnin jami'in lirrajih, menghafal sebuah matan kitab. Ini cara yang benar, ya. Menghafal sebuah matan kitab yang mengumpulkan perkara-perkara yang rajih. Menghafal sebuah matan kitab yang mengumpulkan perkara-perkara yang rajih.
atau yang dikuatkan menurut ulama bidang tersebut. Ini yang pertama, menghafal sebuah matan kitab yang mengumpulkan perkara-perkara yang rajih atau yang dikuatkan menurut ulama bidang tersebut. Fala budda min hifdin, tidak boleh tidak, harus menghafal, ya. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhalan. Barang siapa yang menyangka dia akan mendapatkan ilmu dengan tanpa menghafal, maka sesungguhnya dia sedang menuntut sesuatu yang mustahil. Barang siapa yang menyangka dia akan mendapatkan ilmu dengan tanpa menghafal, maka sesungguhnya dia sedang menuntut, sedang mencari sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Harus menghafal, ya. Maka nanti santri baru jangan kaget, semua pelajaran kok dihafal, ya. Ingat, itulah cara yang benar dalam menuntut ilmu. Kalau saya dulu kaget, ditanya sama teman saya baru-baru datang dulu, lebih kecil temannya, Mas sudah persiapan belum? Persiapan apa? Setoran apa? Al-Quran dihafal. Kaget saya dulu. Al-Quran dihafal, ya. Baik. Itu cara yang benar dalam menuntut ilmu, menghafal sebuah matan kitab yang mengumpulkan perkara-perkara yang rajih, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wa amal amr tsani, yang kedua, fa'ahdhuhu ala mufidin nasihin fatafzau ila syaihin tatafahamu anhu ma'aniyahu. Mempelajari ilmu tersebut dari seorang yang ahli, mempelajari ilmu tersebut dari seorang yang ahli, yang bisa dijadikan teladan, dan dia bisa mengajar, ya. Karena terkadang orang itu memiliki keutamaan sendiri-sendiri, ya. Ada orang itu bisanya dengan menyampaikan itu lewat tulisan, ada yang bisa dengan muhadharah seperti ini, ya. Berbeda-beda. Jadi belajar, yang kedua, cara yang benar dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu tersebut dari seorang yang ahli, yang bisa dijadikan teladan, dan dia bisa mengajar, ya. Baik, kalau nggak bisa ngajar gimana, ya. Baik, Allah sendiri berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Belajarlah pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, idza wushidal amru fantadiris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan bukan pada ahlinya, maka nantikanlah saat kehancurannya, ya. Maka nantikanlah hari kiamat, hancur. Suatu diserahkan bukan pada ahlinya. Baik. Itu ya dua cara yang benar dalam menuntut ilmu, menghafal matan sebuah kitab, kemudian apa? Mempelajari ilmu tersebut dari orang yang ahli, yang bisa dijadikan teladan, dan dia bisa mengajar. Baik, yang berikutnya,
As-sadis, yang ke-6. Ri'ayatu fununihi fil ahdi, memperhatikan cabang-cabang ilmu, memperhatikan cabang-cabang ilmu dalam mempelajarinya. Diperhatikan cabang-cabang ilmu, memperhatikan cabang-cabang ilmu dalam mempelajarinya. Wa taqdimul ahammi fal muhim, dan mendahulukan ilmu, dan mendahulukan ilmu yang paling penting, mendahulukan ilmu yang paling penting, kemudian yang penting. Ada ilmu yang penting, tapi ada ilmu yang paling penting. Ya, memperhatikan cabang-cabang ilmu dalam mempelajarinya dan mendahulukan ilmu yang paling penting, kemudian yang penting. Dan ilmu yang paling penting adalah, dan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah. Ini ilmu yang paling penting, ilmu yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah. Sudah. Ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah. Contohnya apa ilmu yang paling penting? Ilmu akidah, tentang akidah yang benar, akidah yang sahih. Ini ilmu yang paling penting, karena ibadah seseorang tidak akan mungkin benar manakala tidak dibangun di atas akidah yang sahih, manakala tidak dibangun di atas akidah yang benar. Ini orang akidahnya nggak benar, ya, bagaimana ibadahnya akan benar? Baik, ini contoh di antara ilmu yang paling penting. Contoh lagi ilmu yang paling penting apa? Berkaitan dengan ibadah seorang kepada Allah. Tata cara wudhu. Ini ilmu yang paling penting. Ya, kaitannya apa? Kaitannya dengan ibadah seseorang kepada Allah. Tata cara wudhu, tata cara sholat, ya, dan seterusnya. Ya, dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah. Ini ilmu yang paling penting. Baik, yang berikutnya, as-sabi, yang ke-7 ya. Al-mubadaratu ila taksilihi wahtinami sinni siba wasyabab, bersegera untuk mendapatkan ilmu, bersegera untuk mendapatkan ilmu, bersegera untuk mendapatkan ilmu, dan memanfaatkan waktu muda, dan memanfaatkan waktu muda. Ini semua masih muda-muda semua ya. Bersegera untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktu muda. Kayaknya kemana ada tema tentang berkaitan dengan waktu muda ini. Apa kemarin temanya? Nggak ada ingat lagi, ya. Dimanfaatkan betul waktu muda. Kenapa? Karena waktu muda adalah waktu emas untuk mempelajari ilmu agama. Waktu muda adalah waktu emas untuk mempelajari ilmu agama. Waktu emas, ya.
waktu yang sangat istimewa untuk mempelajari ilmu agama. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu fis sighar kan naksi fil hajar. Belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Ya, lebih kuat, ilmu itu akan lebih kokoh. Taib. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalian ngukir gambar di atas kertas pakai pensil, ya, kalian hapus, mudah nggak? Mudah. Kalian ngukir di atas batu pakai pahat, silakan dihapus pakai penghapus, ya. Taib. Akan lebih mengguncang, lebih kuat. Wala yatawahamu bima sabaq anal kabir la yata'allam. Namun jangan dipahami orang yang sudah tua tidak bisa belajar. Jangan dipahami orang yang sudah tua tidak bisa belajar, ya. Bal haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu agama ketika usia mereka sudah tua. Ya, ketika usia mereka sudah tua. Ada kalangan sahabat dari kalangan anak-anak, ya, seperti Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid misalkan, Abdullah ibnu Umar, ada yang tua bisa belajar. Jangan dipahami orang yang sudah tua tidak bisa belajar. Contohnya siapa? Para sahabat belajar ilmu agama sudah tua juga umurnya. Berapa umur Abu Bakar, berapa umur Umar, ya, ketika belajar agama. Baik, sekalipun orang yang sudah tua ketika belajar, dia akan mendapati banyak kesibukan, ya, sibuk ngurus keluarganya, ngurus anaknya, dan seterusnya. Akan mendapati banyak pikiran, mikirkan bisnisnya, mikirkan yang lain. Akan banyak koneksi, ya. Yang punya koneksi bukan hanya internet. Orang yang sudah tua belajar juga banyak koneksi, ya. Akan tetapi manakala seorang yang sudah tua ini bisa menyiasati, bisa mengatasi kesibukannya, pikiran-pikirannya, koneksinya, dia juga akan mendapatkan ilmu, insya Allah. Dia juga akan mendapatkan ilmu kalau dia bisa mengatasi kesibukannya tersebut. Baik. Yang berikutnya biasanya sampai jam berapa biasanya? 6:30 ya? Baik. Yang berikutnya luzumut ta'ani fi talabihi wa tarkil ajalah. Pelan-pelan dalam menuntut ilmu. Pelan-pelan dalam menuntut ilmu. Pelan-pelan dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tidak bisa dilakukan, karena menuntut ilmu tidak bisa dilakukan serta merta sekali jalan, borongan langsung semuanya, ya. Tidak bisa, ya. Karena menuntut ilmu tidak bisa dilakukan serta merta sekali jalan.
Tetapi diambil ilmu secara pelan-pelan. Dan memulai kitab yang ringkas. Belajar ilmu pelan-pelan. Memulai dari kitab yang ringkas. Menghafal, memahami maknanya, dan jangan kita memulai dengan membaca kitab-kitab yang panjang. Jangan memulai membaca kitab-kitab yang panjang. Ya, baru belajar nahwu, baru datang misalkan, ya, langsung belajar ilmu nahwunya, Pak, kitab apa? Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Ya, langsung baca Sahih Bukhari tadi, ya. Tidak, pelan-pelan. Dari kitab yang ringkas dulu. Bahkan dari dasarnya dulu. Karena tidak mungkin seseorang memahami perkara yang luas manakala dia tidak memahami perkara yang ringkas. Lawang yang ringkas saja dia nggak paham, bagaimana lagi yang luas. Akan tetapi belajar dimulai dari yang ringkas, dari dasarnya dulu. Ini akan jadi modal, jadi bekal untuk mempelajari yang lebih luas. Seperti tadi, bagaimana dia akan memahami perkara yang luas, sedangkan perkara yang ringkas saja dia tidak paham. Baik, yang berikutnya sampai 10 lah ya. Baik. Atas yang ke-9, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, dan dalam menyampaikan ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu dan dalam menyampaikan ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu dan dalam menyampaikan ilmu. Qala al-mu'allif fal hifdzu yahtaju ila sabar. Menghafal membutuhkan kesabaran. Ya tidak? Menghafal membutuhkan kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabar. Memahami membutuhkan kesabaran. Terkadang kita baca kitab, sudah buka kamus, ya, sudah tahu maknanya, belum paham. Sabar dulu, diulangi lagi. Ya. Ulangi lagi, dan terus begitu. Kalau udah mentok nggak bisa, tanya, ya. Tapi awal, ya, kita berusaha keras dulu, mencurahkan segenap kemampuan kita dulu, bersabar. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabar. Menghadiri majelis ilmu juga butuh kesabaran. Seperti ini. Ini butuh kesabaran ini. Kalau nggak sabar udah ditinggalkan ini majelis, kan begitu ya. Menghadiri majelis ilmu butuh kesabaran. Wa ri'ayatu haqqi syai'i tahtaju ila sabar. Ya. Dan memberikan hak guru juga membutuhkan kesabaran. Memberikan hak guru juga membutuhkan kesabaran. Ini kaitannya sama thalabul ilminya.
Menghafal butuh kesabaran, memahami butuh kesabaran, hadir di majelis ilmu butuh kesabaran, memberikan hak kepada guru membutuhkan kesabaran. Demikian juga menyampaikan dan mengajarkan ilmu juga butuh kesabaran. Ini kembali kepada gurunya kalau ini, ya. Demikian juga menyampaikan, mengajarkan butuh kesabaran, ya. Fal julusul muta'allimina yahtaju ila sabr. Duduk dengan para penuntut ilmu juga membutuhkan kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabr. Memahamkan mereka juga membutuhkan kesabaran. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Demikian juga menghadapi kesalahan-kesalahan para penuntut ilmu juga membutuhkan kesabaran, ya. Menghadapi para penuntut ilmu juga membutuhkan kesabaran. Baik. Satu lagi, ya. Yang berikutnya al-ashir, yang ke-10, mulazamatu adabil ilmi. Melazimi, ya, melazimi, ngerti melazimi, ya, menetapi adab-adab ilmu. Melazimi atau memperhatikan, menetapi adab-adab ilmu. Baik. Ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat diantaranya didapatkan dengan memperhatikan adab. Ilmu yang bermanfaat diantaranya didapatkan dengan memperhatikan adab. Dan adab di sini mencakup adab dalam diri, adab dalam pelajaran, dan adab terhadap guru, dan juga adab-adab yang lain, ya. Ilmu yang bermanfaat diantaranya didapatkan dengan memperhatikan adab. Adab di sini mencakup adab di dalam diri, adab di dalam pelajaran, adab terhadap guru. Orang yang beradab di dalam ilmu berarti dia mengagungkan ilmu, ya. Orang yang beradab dalam ilmu berarti dia mengagungkan ilmu. Maka dia pantas, maka dia dipandang sebagai orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini orang yang beradab, jadi pandang sebagai orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebaliknya, orang yang nggak punya adab, ya, dalam ilmu, dikhawatirkan ilmu akan sia-sia ketika disampaikan kepadanya. Ini orang yang nggak beradab dalam ilmu. Dikhawatirkan ilmu akan sia-sia ketika disampaikan kepadanya. Baik. Berkata Yusuf ibn Husain, mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Dari sini ayat talaba rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita, mereka sangat memperhatikan, mereka sangat mementingkan adab di dalam ilmu, ya. Ala Ibnu Sirin mengatakan,
kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Dulu mereka para salaf, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Qala Malikun, berkata Imam Malik, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li. Dulu atau adalah ibuku memakaikan sorban kepadaku. Wa taqul, dan berkata kepadaku, ibunya berpesan kepada Imam Malik, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabi qabla ilmihi. Pergilah kepada Rabi'ah, nama guru Imam Malik. Pergilah kepada Rabi'ah, pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Kemudian ma'asyiral muslimin ayat talabar rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kalimat yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Qala al-mu'allif wa innama hurima kasirun min talabatil asri al-ilma bitadjil adab. Dan banyak di antara para penuntut ilmu hari ini, mereka tidak mendapatkan ilmu karena menyia-nyiakan adab. Banyak di antara penuntut ilmu hari ini, mereka tidak mendapatkan ilmu. Apa sebabnya? Karena menyia-nyiakan adab. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya afwan. Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.